Hai guys, welcome to channel NSID. Di video kali ini kita akan membahas anime The Most Notorious Stalker yang baru saja rilis pada bulan ini. Namun untuk video kali ini kita akan memberikan spoiler mengenai nasib Tanya dan Lloyd setelah mereka dijual sebagai budak oleh Noel karena pengkhianatan mereka. Kira-kira masa lalu seperti apa yang dimiliki oleh Tanya sebelum bertemu dengan Noel, dan apa yang membuatnya berpacaran dengan Lloyd, dan bagaimana nasib mereka setelah dijual sebagai budak. Apakah mereka menderita atau malah justru sebaliknya? Oke, daripada lama-lama, mari kita bahas topik kali ini. Pada episode 2, kita diperlihatkan bagaimana Tanya dan Lloyd telah mengkhianati Noel dan Walter karena menghabiskan uang party. Tentu ini membuat Noel marah dan pada akhirnya menjual mereka kepada Vinocio Barzini. Namun sebelum kita membahas bagaimana nasib mereka berdua ke depannya, mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, sebenarnya Tanya benar-benar suka dengan Noel atau tidak? Bukankah Tanya menjalin hubungan dengan Lloyd saat itu? Oke, untuk menjawab hal itu kita akan mulai menceritakan bagaimana Party Blue Beyond tercipta dan menceritakan kisah balik dari Tanya juga di dalamnya. Tanya lahir dari keluarga pedagang biasa di sebuah desa yang kecil. Meskipun kehidupannya tampak sederhana, Tanya memiliki impian yang berbeda dari gadis lain, yaitu menjadi seorang seeker. Tanya saat itu sedang mengagumi para seeker, terutama setelah mengetahui tentang sebuah legenda di mana sang healer yang dikenal sebagai gadis surgawi berpergian bersama dengan seorang pahlawan yang disebut sebagai Mesias, dan bersama-sama mereka mencapai banyak prestasi besar. Bahkan menurut legenda, keduanya menikah dan mereka mendirikan kerajaan suci Rodania dan sekarang disebut sebagai Republik Rodania. Ketika Tanya mendapatkan kelas healer, kelas yang sama seperti idolanya, tentu ini membuat dia sangat gembira. Tapi tentunya perjalanan ini penuh tantangan, termasuk penolakan dari keluarganya dan cemooh dari teman-temannya saat itu. Pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke Valnan dan Tanya berlatih keras di Akademi Seeker. Saat itulah Tanya bertemu dengan Noel Stolen, seorang anak laki-laki sombong namun berbakat menurut Tanya. Noel saat itu telah merekrut Lloyd dan Walter dan bersama-sama mereka membentuk kelompok bernama Blue Beyond. Awalnya hubungan antara Tanya dan Noel dipenuhi dengan rasa hormat, tapi perlahan-lahan perasaan cinta mulai tumbuh di hati Tanya. Tanya yang awalnya menganggap Noel sebagai rekan tim saja, kini merasa perasaannya lebih dalam dari itu. Namun sayangnya perasaan itu membawa kembali trauma masa lalunya terhadap laki-laki, dan ini membuatnya merasa tertekan. Di sisi lain, Lloyd juga menyimpan perasaan kepada Tanya bahkan saat pertama kali bertemu di Akademi Seeker, dan kemudian dia memutuskan untuk menyatakan cinta kepada Tanya juga. Awalnya Tanya menolaknya dan dia juga menjelaskan bahwa dirinya menyukai Noel. Tentu saja Lloyd tahu, namun dia mencoba menenangkan Tanya dan berusaha agar dia bisa tetap diterima. Pada akhirnya meski Tanya tidak mencintai Lloyd, ia akhirnya setuju untuk menjalin hubungan dengannya demi menjaga keharmonisan tim karena dia merupakan ketua tim juga, dan Tanya juga menegaskan untuk mencoba mencintai Lloyd. Tapi tampaknya hubungan mereka tidak berjalan yang seperti yang diharapkan. Bahkan selama mereka berpacaran dan Walter dan Lloyd menyetujui hubungan mereka, Tanya justru sama sekali tidak pernah menyukai Lloyd. Masalah pun mulai muncul ketika Lloyd mulai kecanduan judi, dan akhirnya Tanya juga terjebak dalam kebiasaan buruk itu. Saat itulah hidup mereka mulai hancur dan pada akhirnya mereka menghabiskan semua uang simpanan party untuk membayar semua hutang yang mereka miliki. Tentunya sebagai hukuman atas pengkhianatan tersebut, Noel menjual Tanya dan Lloyd sebagai budak. Dengan catatan di sini Noel meminta pada Vinocio untuk dijual kepada majikan yang baik. Saat itulah kehidupan Tanya berubah drastis saat ia dijual kepada seorang pria tua kaya yang memperlakukannya dengan baik seperti cucunya sendiri.
Pria tua ini hanya menginginkan cerita dari masa lalu Tania saat sebagai seorang seeker. Karena semasa lalunya pria itu memiliki cita-cita sebagai seeker, namun harapan itu tidak terkabulkan untuknya. Bahkan pria itu mengatakan jika umurnya sudah tidak lama lagi karena penyakit yang dideritainya. Namun ketika pria tua tersebut telah meninggal karena serangan jantung, Tania akhirnya dibiarkan bebas dengan warisan kecil yang ditinggalkan untuknya. Dan pada akhirnya pada suatu hari ia mengetahui melalui sebuah artikel yang ia baca bahwa Noel telah menjadi sukses besar sebagai pemimpin klan barunya. Ia tentu merasa bersalah karena telah menghancurkan kesempatan untuk tetap berada di sisi Noel. Namun ia juga dipenuhi dengan rasa benci, iri hati, dan cinta yang tak terbalas. Pada saat Tania berjalan di sudut kota, secara kebetulan dia bertemu dengan Noel di perjalanan dan mengajaknya untuk mengobrol. Pada percakapan mereka berdua, Tania sadar bahwasanya Noel sengaja mencarikan majikan bangsawan yang tepat untuk Tania. Secara tidak langsung ini menegaskan bahwa Noel masih memiliki toleransi kepada temannya sekalipun telah mengkhianatinya. Pada percakapan mereka berdua, Noel ingin mencoba membahas terkait nasib Lloyd setelah mendapatkan majikan. Namun Tania juga sudah tahu bagaimana nasib Lloyd dan bagaimana kehidupan barunya di rumahnya saat ini. Jadi Noel tidak perlu menjelaskannya lebih lanjut kepada Tania. Noel juga memberitahu Tania bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki dendam sama sekali. Karena menurutnya itu adalah masa lalu dan dia tidak mempermasalahkannya lebih lanjut. Namun sebaliknya, Tania justru merasa bersalah dan mencoba ingin membayar kesalahan tersebut dengan cara bergabung dengan klan yang baru dibuat oleh Noel. Bahkan dia mengatakan dia rela terikat dengan kontrak budak dengan Noel. Namun Noel menolak hal itu karena di timnya berisikan orang yang ingin bersamanya bukan karena rasa terpaksa. Tentu saja ini berbeda dengan Tania karena rasa bersalahnya yang begitu dalam. Karena mendapatkan penolakan seperti itu secara mengejutkan dan tiba-tiba Tania yang sambil menangis mengeluarkan sebuah pisau dan berniat menikam leher Noel. Tapi saat itu Tania menghentikan hal itu karena dia tidak mengerti mengapa Noel hanya diam saja dan tidak menyerang balik dirinya, sehingga Tania memutuskan untuk menjatuhkan pisau itu. Kemudian Noel hanya mengatakan kepada Tania bahwa Tania hanya perlu bebas menjalani hidupnya sesuai keinginannya sendiri. Mendengar hal itu, Tania justru mulai menangis dan secara tiba-tiba ia langsung mencium Noel di depan umum. Dan dengan sikap seperti itu, pada akhirnya Noel memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Tania sendirian. Namun saat itu Tania berteriak dan menegaskan bahwa dia akan membunuh wanita manapun yang berusaha mendekati Noel. Oke, itulah kilas balik Tania setelah bebas dari perbudakan dan reuni kembali dengan Noel. Dan ini merupakan kejadian di volume 3 light novelnya. Tapi untuk sejauh ini belum ada informasi yang jelas mengenai nasib Lloyd pada light novelnya hingga volume 4 terbarunya. Untuk versi bab novel sendiri gua tidak membacanya, jadi belum tahu. Soalnya ada yang mengatakan untuk light novelnya sendiri sudah mengalami perbedaan dengan versi bab novel setelah volume 2-nya. Namun jika kita mengacu mengenai perkataan dari Tania, kemungkinan besar Lloyd juga mendapatkan majikan yang baik dan telah bebas juga dan sekarang masih tinggal di rumahnya. Namun kita tidak tahu akan seperti apa pertemuan Lloyd dengan Noel. Mengingat di sini kemungkinan besar Lloyd masih menyimpan dendam yang lebih besar dan bisa saja dia menjadi musuh kedepannya untuk Noel. Tentu ini berbeda dengan Tania yang memang masih ada rasa cinta kepada Noel sekalipun masih ada rasa benci di hatinya. Bisa dibilang Noel merupakan karakter yang tidak naif, namun masih memiliki toleransi selama orang itu masih bisa berubah jadi lebih baik. Bahkan selama orang itu mengkhianatinya, dia pasti sudah tahu alasan orang itu melakukan perbuatan itu. Dan untuk siapapun yang mencoba mengusik dan berbuat jahat kepada Noel, pasti akan langsung dibalas olehnya tanpa pandang bulu. Oke, itulah spoiler untuk video kali ini. Kalau kalian punya informasi tambahan terkait nasib Lloyd dari versi web novelnya, bisa kalian tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Jangan lupa like, share, subscribe, and see you next time.